Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried, 'cause even when I'm all alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu penjualan mobil mainan yang beranggotakan Devin Kristiano, Randi Ahmad, Suartini, Bella Nurlita, Devinanda Siburian, saya Novi Lestari, dan Putri Novianti. Latar belakang. Pendidikan usia dini merupakan usaha pemerintah dengan tujuan agar anak-anak Indonesia memiliki bakal persiapan ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam mengimplementasikannya, PAUD berfungsi membina dan menumbuh kembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar terbentuk perilaku dan kemampuan dasar yang selaras, terasi dan seimbang dengan tahapan perkembangan sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya dalam mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sehingga individu dan makhluk sosial. Proses pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam mempelajari yang ada pada gilirannya. Diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Oleh itu, penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran. Contoh media pembelajaran anak usia dini yang paling efektif dan efisien tetapi menunjukkan hasil yang adalah melalui bermain. Bagi Anda yang mempunyai anak balita terkhusus laki-laki tentunya sedang sibuk-sibuknya mencari mainan yang pas untuk anak Anda. Mainan mobil didorong cukup digemari anak yang belum bisa naik sepeda roda. 3. Bentuk dan motifnya yang menarik serta bisa dimainkan seperti mobil asli menjadi daya tarik tersendiri. Bagi Anda, tidak hanya bisa dimainkan di dalam ruang mainan, mobil dorongan juga bisa dimainkan di luar ruangan. Kali ini kami akan menjelaskan cara memilihnya dengan tepat. Kami juga akan menyertakan rekomendasi dari berbagai merek terkenal seperti Family Toys dan Happy. Mari berburu mainan untuk anak Anda. Setelah sekian kali pertemuan kuliah, tugas bukanlah suatu hal yang asing bagi seorang mahasiswa. Begitu juga tugas pembuatan makalah penjualan mobil mainan ini. Memiliki maksud tersendiri, yaitu yang tadinya hanya mengetahui mobil mainan itu adalah mobil kecil atau mini yang bisa dimainkan oleh anak-anak usia dini maupun remaja. Dengan membaca makalah ini dapat mengetahui lebih detail lagi. Hal tersebut merupakan tujuan umum dari penulis. Tujuan khususnya adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Web Programming 3. Rancangan antarmuka. 1. Mockup user.
Pertama ada login yang terdiri dari username, password, dan login. Nah, di situ ada gambarnya. Next. Profil itu Metos, terdiri ada home, profil, galeri, pemesanan, dan finish. Juga ada keterangan, harga produk, deskripsi produk, ketersediaan stok barang, packing barang, pengiriman barang. Terus next. Ya, galeri. Galeri ini menunjukkan ya jenis-jenis mainan, mobil, dan kasir stok tersedia. Itu terdiri seperti sebelumnya ada home, profil, galeri, pemesanan, finish. Next. Ini adalah pemesanan. Pemesanan itu daftar transaksi, terdiri dari nama pembeli, jenis mainan, jumlah, keterangan, tujuan pengiriman, jenis pengiriman, asuransi, tanggal pembeli, tanggal pengiriman, input, dan riset. Terakhir finish. Finish itu mencetak hasil pembelian yang terdiri dari nama pembeli, jenis mainan, jumlah barang yang dibeli, keterangan, tujuan pengiriman, jenis pengiriman, asuransi, tanggal pembeli, tanggal pengiriman, dan akan tersimpan. Sekarang kita masuk ke IRD atau Intimate Relationship Diagram, di mana ada user, dan dari user terdiri atas username, email user, password, dan ID. Nah, user memiliki barang dan jenis barang, pembelian, dan transaksi. Yang pertama kita ke barang. Di dalam barang terdapat ID barang, harga modal, harga jual, dan gambar. Kemudian ada jenis barang. Di jenis barang ada ID jenis barang dan jenis barang. Nah, di mana barang akan melakukan dan jenis barang akan melakukan pembelian dan juga transaksi. Nah, ketika barang melakukan pembelian, di dalam pembelian terdapat ID pembeli, ID barang, email beli, subtotal, dan ID transaksi. Di pembelian akan menyimpan transaksi yang memiliki ID transaksi, ID kasir, tanggal jual, total jual, dan uang bayar, serta uang kembali. Kemudian yang terakhir, transaksi memiliki kasir, di mana kasir terdiri atas ID kasir, nama kasir, dan NIP kasir. Kemudian kita masuk ke LRS atau Logical Record Structure, di mana diantaranya ada barang, jenis barang, transaksi, user, pembelian, dan juga kasir. Di dalam barang terdapat ID barang, ID user, harga jual, gambar, harga modal. Terus di jenis barang ada ID jenis barang, ID user, jenis barang. Di dalam transaksi terdapat ID transaksi, ID user, ID kasir, tanggal jual, total jual, uang bayar, dan juga uang kembali. Kemudian di user ada ID user, username, password, dan email. Di pembelian ada ID pembeli, ID user, ID barang, jumlah beli, ID transaksi, dan juga subtotal. Dan yang terakhir masuk ke dalam kasir, diantaranya adalah ID kasir, ID user, nama, dan juga NIP. Struktur navigasi user terdiri dari ada home, profil, cara pemesanan, dan kotak. Pemesanan terdiri dari pesanan, keranjang, tabel pesanan, ada detail, klik selesai, dan input data. Next, struktur navigasi admin, yaitu ada login, lalu masuk menu home terdiri dari profil, galeri, pemesanan,
sama finish. Profil ada syarat dan ketentuan, galeri ada harga, pemesanan, daftar transaksi, klik finish, bukti transaksi, dan cetak. Spesifikasi file. 1. Tabel barang. Nama database transaksi barang. Nama tabel barang. Organisasi file. Indeks seksial. Media hard disk. Akses barang random. Panjang rekor 50 karakter. Kunci file ID barang. Elemen data ID barang. Nama barang, harga jual. Akronim ID barang, nama barang, harga jual. Jelasin black box-nya bawahnya. Size 20, 15, 15. Keterangan primary key. Nomor 6. Tabel pembelian. Tabel pembelian. Nama database transaksi pembelian. Nama tabel pembelian. Organisasi file. Indeks seksial. Akses barang random. Media hard disk. Panjang rekor 35. Kunci field ID pembelian. Elemen data ID pembelian. Akronimnya ID pembelian. Tipe parser. Size 8. Keterangan primary. 2. ID user. Akronimnya ID user. Tipe parser. Size 5. Keterangan primary key. 3. Jumlah beli. Akronimnya jumlah beli. Tipe parser. Size 12. Keterangan primary key. 4. Subtotal. Akronimnya subtotal. Tipe parser. Size 10. Keterangan primary. Lanjut tabel 3. User. 3. Tabel user, nama database transaksi penerima. Nama tabel user. Organisasi file, indeks seksial. Media hard disk. Akses file random. Panjang rekor 57. Kunci file ID user. Elemen data 1. ID user. Akronimnya ID user. Tipe parser. Size 10. Keterangan primary key. Nomor 2. Username. Akronimnya username. Tipe parser. Size 30. Keterangan primary key. 3. Password. Akronimnya password. Tipe parser. Size 3. Keterangan primary key. 4. Email. Akronimnya email. Tipe parser. Size 14. Keterangan primary key. 4. Jenis tabel barang. Tabel jenis barang, nama database transaksi jenis barang. Nama tabel jenis barang, organisasi file, indeks seksial. Media hard disk, akses file random, panjang rekor 24. Kunci file ID jenis barang. Elemen datanya ID jenis barang, akronimnya ID jenis barang. Tipe parser size 12, keterangan primary key. ID user, akronim ID user. Tipe parser size 12, keterangan primary key. 5. Tabel transaksi. Tabel transaksi, nama database transaksi. Nama tabel transaksi, organisasi file, indeks seksial. Media hard disk, akses file random, panjang rekor 57. Kunci file ID transaksi. Elemen data ID transaksi, akronimnya ID transaksi. Tipe parser. Size-nya 12. Keterangan primary key. ID user, tipenya sama
size-nya 5, keterangan primary key. ID kasir, akronimnya ID kasir, tipe parser, size 8, primary key. Tanggal jual, akronimnya tanggal jual, tipe parser, size 2, keterangan primary key. Total jual, akronimnya total jual, tipe parser, size 12, keterangan primary key. Uang bayar, akronimnya uang bayar, tipe parser, size 12, keterangannya primary key. Uang kembali, akronimnya uang kembali, tipe parser, size 3, keterangan primary key. Ini adalah layar utama pada admin. Di sini terdapat menu username sama password. Kita masukin admin. Lalu passwordnya. Kemudian kita klik login. Pada menu login terdapat MyToast, yaitu home, profil, galeri, pemesanan, sama finish. Di sini terdapat selamat datang di MyToast. Juga terdapat harga produk, deskripsi produk, ketersediaan stok barang, packing barang, dan pengiriman barang. Di menu profil, juga ini terdapat ini. Lalu kita klik galeri. Pada menu galeri terdapat daftar harga mainan, contohnya Mini, Warwidi merek Tamiya. Di sini ada harganya dari 100k sampai 200k. Di sini juga terdapat gambar-gambar mainan, mobil mainan. Lalu kita klik pemesanan. Kita klik nama pembeli. Pada jenis mainan terdapat 3, kita pilih Mini 4WD merek Tamiya. Kita pilih jumlah 2, kemudian keterangan tujuan pengiriman Shimone. Jenis pengiriman di sini terdapat JNE, JNT, Taiki, Wahana, Rek, Pos, Si Cepat, Ninja, Gosen atau Grab. Di sini aku bakalan pilih JNE Rek. Asuransi ya. Tanggal pembelian hari ini yaitu tanggal 5. Tanggal pengirim juga 5. Di sini ada klik input atau reset. Aku bakalan klik input. Ini adalah menu finish dari Tamiya. Nama pembeli Bella Nurlita, jenis mainan MIDI 4WD merek Tamiya, jumlah 2, keterangan bagus, tujuan pengiriman Shimone, jenis pengiriman JNE Rek, asuransi ya, tanggal pembelian tanggal 5 bulan 7 2020, tanggal pengiriman tanggal 5 bulan 7 2020. Skenario pengujian 1. Mengosongkan username dan password, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan muncul pesan please fill out this file. Kesimpulan valid. Yang kedua, mengisi username dan mengosongkan password, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak dan akan muncul pesan please fill out this file. Kesimpulannya adalah valid. 3. Mengosongkan username dan mengisi password, kemudian klik tombol login. Dan hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan akan muncul pesan. Kesimpulannya adalah valid. Yang keempat, mengisi username dan password dengan salah satu data yang benar dan satunya salah, kemudian klik login. Sistem akan menolak dan muncul pesan warning username dan password salah. Kesimpulannya valid. Yang kelima, mengisi username dan password dengan benar, kemudian klik login.
Sistem menerima akses login dan akan langsung masuk ke halaman utama atau dashboard. Kesimpulannya valid. Next. Kesimpulan. Sistem yang dibangun ini dapat mempermudah dalam proses pendataan barang masuk dan keluar sehingga lebih mudah, dan pencarian data yang diperlukan dan adanya sistem inventory ini dapat mengurangi penumpukan kertas. Dengan adanya sistem inventory ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi admin untuk mengetahui jumlah stok barang yang ada. Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, untuk merancang sistem informasi inventory ini sehingga memudahkan pengaksesan sistem yang dirancang. Next. Saran. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasa dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.